Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, para pecinta Allah Subhanahu wa taala, perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, sahabat pendengar, sahabat yang menonton acara ini, terkadang kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kewajiban yang mungkin terlewat, sunnah yang ditinggalkan, bahkan kadang-kadang larangan justru dilanggar. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahman dan Rahimnya, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala justru menutup aib kita dan bahkan terus mengharapkan kita. Allah Subhanahu wa taala terus berharap kapan kita kembali. Semoga dengan kita membaca kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Bertakwa baik secara zahir maupun batin, di luar dalam bertakwa. Dan setidaknya walaupun mungkin ada yang tidak paham, karena tidak semua yang disampaikan itu harus paham, tidak semua diamalkan mungkin, setidaknya kalau kita punya guru, punya yang kita baca, kalau dalam bahasa Sunda istilahnya punya hancaan, itu kita ingin diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membaca kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini memang kecil secara bentuknya, tapi isinya sungguh besar, manfaatnya besar sekali untuk umat, berupa agenda Muslim harian, kitab yang merangkum bagaimana agar kita takwa secara zahir maupun batin, di dalam diri kita bertakwa, di luarnya pun bertakwa. Kitab ini juga ditulis bukan oleh sembarangan orang, tapi ditulis oleh imam besar, seorang pembaharu dalam Islam, seorang mujaddid. Dia adalah Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Seorang imam yang diberikan gelar Hujjatul Islam karena menjadi hujjah, yang hujjah-hujjahnya ini, argumen-argumennya sangat menguatkan Islam. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lahir pada tahun 450 Hijriah dan meninggal tahun 505 Hijriah. Demikian umurnya berarti umur beliau 55 tahun, umur yang penuh berkah, yang menghasilkan untuk umat hasil yang luar biasa.
Di antaranya karya fenomenal beliau yang beliau tulis di Damaskus, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, belum lagi di dalam fan usul fiqh ada kitab Al-Mustashfa, kemudian juga ada dalam filsafat At-Tahafut Al-Falasifah, ada dalam ilmu akidah juga, yaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad. Belum lagi beliau memang selain mujaddid, selain beliau adalah seorang pembaharu, beliau juga sangat terkenal menjadi guru dari orang-orang yang berpengaruh dalam pembebasan Masjidil Aqsa di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka seperti Nuruddin Az-Zanqi. Nuruddin Zanqi sangat berpengaruh kepada Imam Al-Ghazali. Dan salah satu guru dari Imam Al-Ghazali adalah Imamul Haramain, yaitu Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Semoga yang kita baca bermanfaat di dunia dan di akhirat. Imam Al-Ghazali berkata dan menuturkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu, amin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Beliau memulai kitabnya dengan alhamdulillahi haqqa hamdihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya pujian. Karena memang pujian itu yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai memuji diri kita saja, kita berusaha bercermin, sebetulnya yang kita lihat di cermin tidak ada yang pantas kita puji. Kalau itu melihat kepada diri kita sendiri. Satu helai pun rambut, itu rambut bukan milik kita. Satu helai pun rambut, ternyata yang bagus itu bukan milik kita. Yang kita nilai ternyata wajahnya yang ganteng, wajahnya yang cantik, ternyata bukan pesanan kita. Artinya memang benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Yang patut dipuji itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita minum juga air yang putih, biasa kita sebut air putih, padahal warnanya memang kita lihat bening ya. Air yang bening itu justru pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik seakan-akan. Pemberian airnya yang terbaik justru air yang bening. Kehidupan kita banyak membutuhkan air yang bening. Kita dalam keseharian, walaupun air yang berbagai macam air kita ada, tetap kita membutuhkan air bening. Dalam mencuci, dalam minum, dan dalam urusan-urusan yang lain ternyata banyak membutuhkan air yang bening. Tidak tercampur apa-apa, masih murni air. Itu air ternyata manfaat yang luar biasa. Alhamdulillah haqqa hamdihi. Segala puji memang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan air ini Allah jadikan ada yang turun dari langit, ada yang naik dari bumi. Turun dari langit seperti air hujan, naik dari bumi seperti air, mata air. Bahkan bahkan tanpa mesin pun Allah Subhanahu wa ta'ala menaikkan air seperti air kelapa, buah kelapa ketika kita buka ternyata di dalamnya ada air.
padahal tadinya bersumber dari bawah tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan air itu walaupun tanpa mesin yang kita tahu. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berhak untuk dipuji, karena satu nikmatnya pun tidak akan bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tidak akan terhitung. Itu pun kalau ada yang mau menghitung. Dan nyatanya tidak ada yang menghitung nikmat Allah. Begitu juga kita hitung, memang ada dua ayat, wa in ta'uddu nikmatallah yang taknya terbuka, dan ada juga wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha dengan tak yang tertutup. Ini berarti satu nikmat, kalau yang taknya tertutup, satu nikmat pun tidak akan bisa kita hitung. Masya Allah, tabarakallah. Satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan berupa napas saja, tidak akan bisa kita hitung berapa kali kita bernafas dalam satu hari. Kalau satu hari saja tidak terhitung, apalagi kalau mingguan, bulanan, tahunan, seumur hidup, tidak akan kita hitung. Tidak akan bisa kita hitung satu nikmat pun. Dan ini memang benar-benar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Imam Al-Ghazali memulai kitabnya dengan alhamdulillahi haqqa hamdihi. Kita lanjutkan, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Bahkan tidak ada ciptaan Allah, mungkin tidak akan adanya alam, tidak ada makhluk kalau tanpa diciptakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pun yang menjadi rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau sallallahu alaihi wasallam makhluk terbaik, Rasul pun Rasul dan Nabi yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, akhlaknya dipuji bukan dengan akhlak-akhlak yang terbaik di bumi saja. Kalau di bumi kita kenal dengan al-akhlaqul karimah, akhlak yang terpuji. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang azim. Akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW bukan hanya terpuji, tapi sungguh agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, sungguh yang mempunyai perangai yang agung. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW selain mempunyai akhlak yang terpuji, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat derajatnya, mengangkat nama baginda Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu, penyebutan namamu kami tinggikan, sehingga tidak ada yang menyebut Nabi Muhammad SAW dengan nama atau panggilan seperti kita memanggil orang lain. Dan Nabi Muhammad SAW angkat namanya sehingga disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat kita tidak akan sempurna kecuali dengan penyebutan nama Nabi Muhammad SAW. Adzan dan sholat kita
tidak akan sempurna kecuali dengan penyebutan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat, namanya Allah Subhanahu wa taala tinggikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tapi Allah Subhanahu wa taala mencontohkannya, perintah ini satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah contohkan sendiri. Allah bersolawat dan para malaikat bersolawat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga seperti halnya kita dimudahkan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketawaduannya ketika beliau ditawarkan apakah ingin menjadi raja dan rasul atau menjadi hamba dan rasul, ternyata pilihan beliau ada pada hamba dan rasul. Rasulullah ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang yang raja yang diagung-agungkan. Di dalam ayat juga Rasulullah dalam ketawaduannya, ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian. Walaupun pada hakikatnya lanjutan ayatnya ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya memang manusia seperti kalian, seperti halnya manusia, tapi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Nabi Muhammad SAW bukan hanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang biasa, bukan seorang manusia yang biasa, tapi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, diberikan wahyu. Beliau memang memilih pilihan sendiri sebagai seorang hamba, justru malah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Mi'raj, naik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah mengangkat, memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dimi'rajkan, dinaikkan dengan kalimatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hambanya. Rasulullah ingin menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi seorang raja, seorang hamba dan nabi, tapi dengan ketawaduan beliau justru diangkat, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan dengan nama bi'abdihi. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang setelahnya, para keluarga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita harus mencintai keluarganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kita, taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kata Rasulullah SAW kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan selamanya tersesat. Selamanya tidak akan tersesat. Itulah kitabullah dan sunnah. Kitabullah dan sunnah. Tapi sunnah ini di dalam riwayat yang lain dicabangkan.
yaitu wa itrati, dan keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada para sahabatnya juga, yang mana para sahabat ini bukan, dan kepada para sahabat juga yang mana para sahabat ini pengorbanannya luar biasa. Pengorbanan para sahabat ini, jiwa raganya, bahkan umurnya, hidupnya yang hanya sekali, beliau para sahabat korbankan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang mendustakan, tapi para sahabat mempercayai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya walaupun kita bersedekah dengan segunung emas, niscaya tidak akan sebanding dengan sedekahnya para sahabat. Dengan segenggam sedekah gandum saja tidak akan sebanding, tidak akan bernilai sedekah gunung emas kita dibanding segenggam sedekah gandumnya para sahabat radhiyallahu taala an ahli baitihi wa ashabihil kiram. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Amma ba'du, adapun setelah itu Imam Al-Ghazali melanjutkan, fa'lam ayyuhal harisul muqbilu ala iqtibasil ilmi. Ketahuilah kita yang ingin belajar ilmu, al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati wa fartat ta'attushi ilaihi, annaka idza kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wat taqadduma 'alal aqran wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali melanjutkan agar dorongan belajar kita menjadi bagus, karena ada dorongan-dorongan yang jelek dan ada dorongan-dorongan bagus dalam kita belajar. Termasuk tujuan niat yang rusak di dalam belajar adalah persaingan, bangga-banggaan, ingin lebih maju, lebih hebat daripada teman-teman yang lain, caper terhadap orang lain, bahkan mengumpulkan harta dunia. Padahal dia sedang belajar. Kita sekarang sedang belajar. Tidak ada mungkin kita ngaji di sini, sekarang sedang melihat video ini, yang sedang mendengarkan, mungkin tidak ada niat kecuali belajar. Tapi jangan sampai niat ini rusak dengan dorongan yang salah. Ketika yang sudah belajar, misalkan dia kepada yang belum belajar, Anda belum belajar, saya sudah. Kepada yang sudah belajar, kita yang malah lebih tinggi ilmunya, merasa kita lebih tinggi, lebih baik dari orang itu. Kamu baru belajar kitab apa sih? Saya sudah kitab ini. Merasa kalau dirinya lebih baik dibandingkan ibadah-ibadahnya dengan orang lain. Kamu sudah berapa kali umroh? Kamu sudah berapa kali haji? Astagfirullah. Capek yang seperti itu, hadirin rahimakumullah. Bahkan Imam Al-Ghazali menuturkan, jika niatnya seperti itu, maka capeknya, usahanya yang seperti itu hanya akan mendatangkan capek saja, hanya akan menghancurkan agamanya. Jadi capek-capek dia berkorban belajar, pengorbanan selama bertahun-tahun belajar, pengorbanan dari hartanya yang dia keluarkan, capeknya yang dia rasakan, ternyata itu hanya untuk menghancurkan agamanya. Hancur agama kita malahan. Bukan menaikkan derajat kita, justru akan menurunkan, menghancurkan diri kita.
seakan-akan menjual akhirat kita untuk dunia. Yang padahal kita inginnya untung, justru malah jadi buntung. Kita inginnya plus, punya keuntungan di sini situ, justru jadi malah minus. Kita inginnya punya uang yang banyak, justru malah utang yang banyak. Inginnya dapat pahala, justru dapat dosa, ya ke surga. Tidak, justru malah ke neraka, bukan ke surga. Dan menjual akhirat demi dunia itu sangat rugi, karena dunia dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya, tidak berharga. Bahkan walaupun dinilai dengan sayap, bahkan dinilai dengan sayap nyamuk saja tidak sebanding. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Bahkan bukan cuma kita yang buntung, bukan cuma kita yang rugi, guru-guru termasuk di bawah kerjasama dalam kerugian, bekerja sama dalam kemaksiatan. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Guru yang seperti itu seperti halnya penjual pedang, yang dia menjual pedang membantu orang untuk bermaksiat, membantu begal, membantu pembunuh. Dan Rasulullah SAW sabdakan, yang barang siapa yang membantu dalam satu maksiat, walaupun dengan sepotong kalimat saja, tidak perkataan yang utuh, sepotong saja. Kalau di dalam bahasa Arab, bunuhlah itu misalkan uktul, dia hanya berkata uk. Atau kalau dalam bahasa isyarat, memerintahkan kepada seorang untuk membunuh dengan isyarat mata misal, itu juga membantu dalam kemaksiatan. Ini guru yang tidak memperhatikan niat muridnya, seakan-akan dia membantu maksiat murid ini. Si guru ini ikut-ikutan bermaksiat karena dia membantu kemaksiatan. Maka seorang guru harus memperhatikan niat daripada murid-muridnya. Jangan membangga-banggakan murid yang banyak. Bangga-banggaan murid yang banyak, ternyata muridnya salah niat. Untuk apa kalau seperti itu? Kita hanya akan bekerja sama dalam kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga para guru, menjaga murid-murid supaya niatnya sholihah, niatnya memang benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, para guru itu dulu-dulu muridnya banyak sedikit. Kebanyakan dari guru-guru itu hanya mempunyai murid yang sedikit. Tapi para jadi, semuanya jadi karena niat yang sholihah tadi. Ingat, kita lanjutkan, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah ta'ala min talabil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayati fa'abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyait wa haytanul bahri tastaghfiru laka idza sa'ait. Beruntung kalau misalkan niat murid-murid, niat yang belajar ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia ingin mendapatkan ilmu ini untuk diamalkan. Kalau seperti ini, absyir, berikan kabar gembira. Beruntung dia.
Karena malaikat akan mengepakkan sayapnya, akan membantunya naik derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu dibantu oleh para malaikat naik derajat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dibantu oleh para malaikat. Bahkan binatang-binatang lautan, ikan-ikan memintakan istighfar, memintakan ampunan untuk talibul ilmi, untuk yang belajar dengan dorongan niatnya baik. Kita lanjutkan. Kalau kita pikirkan kenapa alam semesta ini, binatang-binatang lautan, ikan-ikan rela beristighfar untuk menuntut ilmu. Itu karena al-alim yang tahu ilmunya, maka ilmu ini akan menjaga alam. Alim akan menjaga alam. Rasulullah juga sampaikan, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang yang berilmu itu sama saja matinya alam semesta. Lihatlah kalau misalkan kita banyak orang yang berilmu, maka alam semesta akan menjadi tentram. Tidak adanya penyiksaan, tidak adanya perusakan alam. Itu kalau ilmu didasari agama. Banyaknya alam rusak sekarang karena tidak didasari ilmu. Maka ilmu, kalau ilmu ini kita mencari ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dorongannya tadi dorongan baik, maka kabar gembira untuk kita karena para malaikat mengepakkan sayapnya untuk kita, memintakan para binatang lautan dalam alam semesta memintakan istighfar untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diikhlaskan niatnya. Kita lanjutkan. Walakin, akan tetapi, yang bagi laka an tata'allama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun wa la wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wa la uthura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Ketahuilah, memang hidayah ini, yang mana hidayah itu adalah buah dari ilmu, mempunyai permulaan dan akhir. Ada start, ada finishnya. Dan kita tidak mungkin sampai ke finishnya kecuali kita mulai dulu dari permulaannya, dari startnya. Seperti kita mau naik pohon, tidak mungkin sampai ujungnya pohon duluan, tapi kita harus naik dari awal, dari bawah, baru sampai terus ke atas. Dan kita juga tidak akan bisa melewati batinul ilmi, kita tidak akan sampai kepada batinut taqwa kecuali melewati zahirutut taqwa. Kita tidak akan sampai kepada puncaknya ilmu kecuali kita menapaki tangga-tangga ilmu yang pertama. Memang ada banyak yang memahami salah, seperti ayat aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mereka memahami ayat-ayat ini seakan-akan ayat ini memerintahkan sholat hanya untuk zikir. Tidak. Ini berarti ada sholat yang zahirnya aqimis sholah. Ini zahir. Kita diminta untuk mendirikan sholat. Li dzikri, ini untuk batinnya, agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bukan hanya batinnya saja. Ada yang berkerudung, dia tidak mau berkerudung karena hanya ingin memperbaiki hati dulu. Tidak.
Ingat, ada zahir, ada batin. Kita mulai dengan zahirnya dulu, baru kepada batin. Kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara zahir, baru kita akan masuk kepada batin, dan itu nihayahnya. Itu finishnya. Kita lanjutkan. Wa ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, menjadi bahan ujian untuk kita. Seakan-akan kitab Bidayatul Hidayah adalah diklatsar, pendidikan, pelatihan dasar untuk menjadi orang yang baik. Karena orang-orang yang punya hidayah itu berlevel-level, berbeda levelnya. Jika kita ingin baik, nah di dalam kitab ini kalau kita lihat, ternyata diri kita ini makin menggebu-gebu, ingin terus belajar lagi, ingin mengamalkan ilmunya lagi, maka kita boleh untuk ke level yang selanjutnya. Wa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'an walaha qabilah fadunaka tatallu' ilan nihayat wa taghalghul fi biharil ulum. Kalau kita lihat diri kita ini bagus, justru hebat, malah tambah semangat dengan amalan-amalan yang ada di dalam kitab ini, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan ilmu-ilmu yang selanjutnya. Kita lanjutkan dengan level yang selanjutnya. Dan sebaliknya, wa in sadafta qalbaka 'inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsa kal ma'ilah ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu. Hati-hati kalau misalkan ketika kita uji kitab Bidayatul Hidayah dalam diri kita, ternyata amalan-amalan dalam kitab ini kita merasa gak perlu nih, kita ngaret-ngaret, merasa tidak tertarik lah, nanti sajalah. Hati-hati dorongan belajar kita. Kalau misalkan kita tidak merasa tertarik dengan kitab ini, niat kita, dorongan belajar kita itu jelek. Niat belajar yang seperti itu, dorongannya adalah hawa nafsu. Dan hati-hati, waqad intahadat muti'atan lisyayatinil la'in liyudlika bihabli ghururihi fayastadrijuka bimakidatihi ila ghumratil halak wa qasduhu an yurawwija 'alaika syarra fi ma'radil khair hatta yalhaqaka bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hati-hati kalau kita belajar dorongannya hawa nafsu, kita tertipu oleh setan, terlihatnya bagus padahal itu jelek, kita akan digolongkan oleh setan, termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bukan hanya rugi, lebih rugi, paling rugi. Bil akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi amalnya. Kenapa? Karena dia mengira amalannya baik. Dia merasa baik-baik saja padahal dia dalam keadaan yang buruk. Setan selanjutnya justru akan membacakan wa inda dzalika yatru 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama'i wa ma warada fihi minal akhbar wal athar. Justru setan akan membacakan hadis-hadis, ayat-ayat tentang keutamaan ilmu. Oh, nanti yang belajar itu akan ditinggikan loh derajatnya. Oh, nanti yang belajar ilmu itu lebih utama daripada orang-orang yang biasa loh. Itu setan membacakan dan menghembuskan kepada kita bisikan-bisikan yang jelek. Memang sengaja kita diperintahkan untuk belajar. Setan ini sengaja membelokkan kita terus belajar. Tapi dengan niat jelek tadi,
dengan dorongan jelek tadi, itu setan sudah menang. Karena setan wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'adan. Kita terlena oleh setan. Pengen yang bagus-bagus, setan bacakan ayat kita. Padahal Rasulullah SAW memperingatkan, barang siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya, dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya itu tidak menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan setan juga melupakan kita dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmihi. Hati-hati, justru azab yang pedih-pedihnya azab pada hari kiamat justru mereka yang ilmunya sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaatkan ilmunya. Justru dengan ilmunya akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menemukan satu ilmu, tapi justru ilmu ini akan melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dia sibuk fokus belajar, akhirnya justru malah tidak sholat, justru makin lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan dia juga dilalaikan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Doa diantaranya doa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Memang ada satu hal, ada amalannya sepertinya baik, padahal itu buruk. Kita saja ketika akan membaca Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Akan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentu hal yang baik. Tapi kita diperintahkan untuk ista'idz billah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada setan yang terkutuk. Dan kita juga dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga kita lanjutkan wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi aqwamin tuqaradu shifahuhum bimaqaridha min nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Dan kita dilupakan juga oleh setan dari kejadian Rasulullah SAW ketika diisrakan. Rasulullah diperlihatkan ada seseorang yang mana mereka menggunting bibir mereka sendiri dengan gunting dari neraka. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa kalian yang seperti ini? Mereka menjawab, kami ini orang yang dulu memerintahkan kepada kebaikan, tapi kami tidak melaksanakannya. Dan kami melarang kepada kejelekan, tapi kami justru yang melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti ilmu ini tidak bermanfaat jika dorongannya dorongan hawa nafsu, jika dorongannya dorongan setan. Maka Imam Al-Ghazali melanjutkan, fa iyyaka ya miskin antud'ina litazwirihi wa tatadalla bihabli ghururihi fawailun lil jahili haitsu lam ya'lam marrah wahidah wa wailul lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Ketahuilah wahai yang miskin. Miskin gini maksudnya perlu dikasihani. Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini memakai bahasa thalibul ilmi dan juga kadang memakai kalimat ya miskin.
Thalibul ilmi, kita yang sedang belajar. Yang miskin itu maksudnya kita juga yang perlu dikasihani. Akhirnya dibantu oleh Imam Al-Ghazali, dibantu, ini loh orang-orang miskin, wahai kita orang-orang yang butuh ini, hati-hati. Yang justru dengan ilmu itu, kalau misalkan dorongan ilmu ini dorongan yang jelek, dorongan hawa nafsu, dorongan dari setan, hati-hati malah diazab. Hati-hati tidak mengamalkan ilmu, jangan mau dibodohi setan. Hati-hati yang seperti itu. Memang jelek, orang yang tidak belajar itu jelek, tapi 1000 kali lipat kejelekan itu adalah orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Karena alim tidak mengamalkan seperti orangnya ada amalan tapi sakit. Ada di sini dia misalkan punya sapi, punya kambing, tapi punya sapi, punya kambing yang sakit, justru akan mencelakai. Dia punya amalan tapi amalan sakit. Dia hidup tapi hidupnya penuh dengan pesakitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akhirnya dalam penutup ini Imam Al-Ghazali mengingatkan kita akan pentingnya niat. Imam Al-Ghazali juga tentu tidak mau kalau Imam Ghazali ternyata mengajarkan ilmu, ternyata ilmunya dipakai maksiat. Imam Al-Ghazali mungkin termasuk nanti dosanya masuk ke Imam Ghazali, na'udzubillah min dzalik. Dan Imam Ghazali dengan itu ingin membebaskan diri, mengingatkan kita agar mempunyai dorongan yang betul dalam menuntut ilmu. Dan para imam-imam yang lain juga, Imam Bukhari, Imam Nawawi. Imam Bukhari misalkan dalam Sahih Bukhari, kemudian Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab Arba'in Nawawi, memulai kitabnya dengan innamal a'malu binniyat. Artinya memperbaiki niat dulu, baru melanjutkan pelajaran berikutnya. Kami pun mengikuti para imam-imam, mengikuti Imam Al-Ghazali. Baiknya sebelum kita melangkah kepada kajian yang selanjutnya, kita perbaiki niat kita dalam belajar menuntut ilmu ini. Kita perbaiki dorongan menuntut ilmu kita, dan insya Allah akan kita lanjutkan niat dalam menuntut ilmu. Jadi ada dorongan tadi, dorongan dari belakang, dan ada juga niat tujuan akhir ilmu. Sampai di sini dulu kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.